Halo Sugeng Enjang, selamat pagi seluruh dunia pendidikan. Kita bertemu dengan podcast Padmawidya. Panjenengan semua harus tahu, saya pakai baju ini bukan karena kita akan fokus kepada sebuah budaya tertentu, tetapi kita ini bermarkas di SMA Negeri 2 Ngaglik, bahwa kita berada di Tlatah Ngayog Jakarta. Jadi kita berusaha dari dalam hati itu betul-betul mengembangkan kebanggaan terhadap identitas DIY. Nah, di samping itu kita akan berbicara di dalam dunia pendidikan. Tetapi kita juga perlu ikut dan kita perlu ingat bahwa dunia pendidikan itu sangat lebar. Kita nanti bisa bicara dari keluarga, dari lingkungan, dari social culture, dari manapun. Bahkan nanti di episode-episode selanjutnya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pasti tidak sembarangan. Nanti panjenengan bisa melihat mulai dari tataran orang yang pendidikan mengenyam di luar negeri, ataupun para alumni yang sudah karirnya ke luar negeri ataupun di dalam negeri, atau pelaku-pelaku budaya dan pelaku-pelaku pendidikan. Nah, kita singkat saja. Sebelumnya saya sebagai host pada episode 1 Padmawidya podcast ini, saya sendiri adalah Prahaskara Atmojo, biasa dipanggil apa saja, Prahaskara boleh, Atmojo boleh, atau ada juga yang memanggil Timi. Kebetulan saya aktif di beberapa bidang sehingga nama saya itu beda-beda. Oke, terima kasih banyak. Kita akan segera sambut narasumber pertama kita, orang yang paling berpengaruh di SMA Negeri 2 Ngaglik ini, yaitu kepala sekolah yang sangat visioner. Kita bukan akan menguliti gitu ya, kita bukan akan menguliti apa kehidupan pribadi beliau, tetapi kita mencoba menyerap apa ide visioner yang sering dikatakan orang menikah. Ini betul-betul luar biasa, bahkan tidak terpikir oleh kita semua apa yang seharusnya dilakukan sebuah lembaga sekolah untuk memberikan lebih kepada para peserta didik. Nah, kita sambut dengan meriah Bapak Kristia Mintarja. Ya, Pak Kris, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih rawuhnya di markas. Ini markas besar kita bersama. Oke, Pak Kris, sehat-sehat Pak Kris? Alhamdulillah, ini sehat semuanya. Pak Kris, bagaimanapun juga tetap saya harus tahu dulu, pemirsa juga harus tahu, Pak Kris latar belakangnya apa? Karena jika sekilas saya melihat gelarnya ini kok beda. Kristia Mintarja, buntutnya itu biasanya kalau master itu kan master pendidikan, ini MPD. MPD ini kepanjangannya apa ini Pak Kris? Terima kasih Pak Prahaskara. Jadi saya nama Kristia Mintarja, ini barangkali bapak saya dulu penggemar SH Mintarja ya. Barangkali itu kemudian saya sebagai anak diberi salah satu penanda, karena seri api di Bukit Menoreh itu kan di Kedaulatan Rakyat itu kan luar biasa di bawah itu ya. Ya ada Agung Sedayu, ada Swandari kan tokoh-tokoh dari api di Bukit Menoreh. Barangkali itu salah satu inspirasi nama saya diberikan itu. Kemudian kalau latar pendidikan ya kebetulan saya dulu juga alumni pertama dari SMA 2 Ngaglik ini. Lulus di tahun 86. Jadi masuk SMA 2 Ngaglik ini berdiri untuk menerima peserta didik pertama kali itu 1983, saya masuk, kemudian 1986, kemudian ya alhamdulillah saya diberi kesempatan juga mendapatkan takdir untuk sekolah S2-nya di Australia, di kota Perth, Western Australia. Tunggu Pak, berarti MPD? MED Mas. MED. MPD itu Master Pendidikan, kelihatan bahasa Indonesia aja, Master Pendidikan. Kalau MED, Master Education. Betul begitu ya? Jadi. Ini pemirsa, jadi kita memang tidak menyangka ya, di sekitar kita bisa banyak belajar dari semua orang. Saya kalau ketemu dengan Pak Kris tuh ngobrolnya tuh macam-macam tentang angkringan, pecel lele dan lain sebagainya. Tapi ternyata beliau ini sudah master di bidang edukasi dan itu dari Australia. Sama-sama bagusnya dengan Indonesia ya. Tetapi Pak Kris punya pengalaman yang lebih banyak karena berada sekian tahun di negeri Australia. Oke Pak Kris, terima kasih rawuhnya sekali lagi. Hari ini tema kita podcast pertama kali ini adalah budaya. Nah, saya mendengar SMA Negeri 2 Ngaglik ini katanya punya konsep yang sangat visioner. Nah,
Ini saya pengen tahu, ini visinya ini apa? Karena SMA Negeri 2 Ngaglik ini tidak diapa-apakan saja. Itu sudah masuk 5 besar, 6 besar Sleman dan punya agenda besar masuk ke 5 besar provinsi dan lain sebagainya. Itu akademis. Lalu ketika saya ngobrol dengan Pak Kris, akan mengeset sedemikian rupa para peserta didik masuk di sini akan level 7 tapi diberikan oleh instansi ini menjadi level 9. Apa toh sakjane menika apa yang akan diberikan kepada peserta didik sendiri? Monggo Pak Kris. Jadi perlu kita pahami bahwa tantangan anak-anak kita ke depan itu kan jauh lebih berat Pak Praskoro ya. Kalau zaman kita dulu kan sekolah dapat ijazah, lapangan pekerjaan banyak. Nah kita bayangkan nanti tahun 2030 sampai 2050 itu kan percepatannya kan seperti apa. Sehingga bagaimana kita membekali anak-anak kita peserta didik terutama di SMA 2 Ngaglik ini kan harus betul-betul sebuah konsep soft skill maupun hard skill itu kan yang visioner. Nah, namun demikian yang perlu dipahami, kita tidak boleh lepas dari akar budaya kita. Jadi kita tahu kita konsepnya kan seperti Jepang itu kan luar biasa. Kalau bicara tradisi kan mereka luar biasa. Bahasanya sangat kuno sekali gitu ya. Tapi begitu bicara teknologi dia juga terdepan. Nah, bagaimana pelajar-pelajar Yogyakarta, SMA 2 Ngaglik ini khususnya, itu menjadi pelajar yang secara teknologi atau adaptasi terhadap masa depan itu memang bisa memahami dan menguasai, tapi dia tidak ketinggalan akar budaya kita. Sebentar Pak Kris, tak simpulkan dulu ya, benar apa salah ya? Jadi Pak Kris ini tetap mempunyai visi ke depan. SMA Negeri 2 Ngaglik ini tetap berteknologi, berakademis prima, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya, terutama Yogyakarta itu memiliki sebuah keistimewaan budaya yang sangat luar biasa. Karena Yogyakarta ini kan sebenarnya kan warisan dari budaya para wali-wali dulu tuh. Nah ini yang perlu kita ini budaya yang sangat adiluhung lah. Ini yang harus benar-benar dikuasai dan jangan khawatir. Dengan menginternalisasikan memahami budaya itu, kita tidak akan pernah ketinggalan zaman. Pak Kris, mbok saya dan pemirsa itu diceritani teknisnya itu apa? Misalnya belajar tentang matematika atau kita sedang bermusik atau apa? Gimana teknisnya gimana? Ini kan mesti kita tahu semuanya. Gimana Pak Kris? Jadi kita itu kan sebenarnya sudah nilai-nilai Yogyakarta itu sebenarnya sudah auranya itu sudah nampak ya. Kalau kita berada katakanlah di wilayah-wilayah daerah di luar Jogja. Jadi ketika kita di kawasan Sumatera, di kawasan Kalimantan, auranya kan kelihatan, oh ini orang Jogja. Jogja kan udah kelihatan kan. Nah, aura tanpa ngomong itu auranya muncul. Dan tentu saja ketika kita bicara tadi penguasaan teknologi, itu juga auranya nampak, oh ini orang berteknologi maju, tapi ini si orang Yogyakarta ini. Jadi aura-aura Jakarta itu nampak dengan kemampuan teknologi penguasaan adaptasi masa depannya itu yang sangat luar biasa. Tapi tetap jati diri wong ayu Jakarta itu nampak itu loh Mas dari aura di sini. Oke Pak, saya agak mengerti. Kalau masuk ke teknis lapangannya gimana tadi? Jadi ini kan yang konsepnya konsep besarnya teknis lapangannya bagaimana? Jadi, misalnya saya ingin sekolah atau tetangga saya atau anak saya atau siapa sekolah. Di SMA Negeri 2 Ngaglik nanti berteknologi. Guru-gurunya ini gimana bikin siswanya berteknologi tetapi dengan jati diri orang Jawa, Yogyakarta terutama. Teknisnya kecil gimana nih Pak Kris? Jadi kebetulan di Jogja itu di Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dewan Pendidikan kan sudah menyusun kurikulum dengan pendidikan khas ke Yogyakarta. Jadi sudah disusun sebuah buku panduan pelaksanaan pembelajaran pendidikan khas kejogjaan. Itu coba kita internalisasikan, kita realisasikan gitu loh. Secara nyata sebagai upaya mewujudkan visi Yogyakarta. Ini ngerso dalem sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ini kan memiliki visinya terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta. Jadi bagaimana manusia ataupun masyarakat Yogyakarta ini bermartabat dengan kemuliaan-kemuliaan
dari pelaksanaan implementasi budaya yang ada di Yogyakarta itu melalui pendidikan khas kejogjaan. Oke. Nah, ini kita coba. Kayaknya saya pernah pegang bukunya. Ini bener nggak secara teknis? Di buku itu, di panduan itu yang diterbitkan Ngarso Dalem itu tapi sebetulnya sebelumnya orang seluruh Nusantara Indonesia ataupun seluruh dunia mungkin belum tahu ya, Ngarso Dalem di DIY ini gubernurnya itu adalah seorang raja, di mana raja itu anggenipun ngaturi, kita memanggilnya itu Ngarso Dalem. Betul. Ngarso itu artinya depan, Dalem itu ada. Jadi kalau kita bertemu ya kita tidak ndongak kepalanya kepada beliau, tapi kita melihat di bawahnya. Betul. Oke, kembali ke situ, betul nggak secara teknis? Saya membaca buku itu ada 3 hal. Yang pertama, aplikasinya. Siswa atau kita semua itu ndelok, melihat dulu ya. Betul. Lalu masuk ke tataran berikutnya, itu mereka ngelakoni. Betul. Jadi setelah melihat, itu kayaknya tidak cukup. Tapi harus ngelakoni, ikut terlibat. Ya, yang terakhir gongnya itu adalah mereka ngerasake. Jadi ndelok, meriksani nggih, lalu terlibat di situ. Terlibat terus ngerasake rasanya. Menghayati. Seperti itu ya kurang lebih betul. ya. Oke, jadi kalau misalnya ada mata pelajaran A, B, C, matematika, fisika, ekonomi, itu siswa di situ akan dirangsang melihat, terus terlibat dan juga merasakan sebagai orang Jawa gitu ya. Tetapi tetap berteknologi. Wah, Pak Kris, nah ini rada sensitif ini. Boleh toh tanya, kita kan ngobrol-ngobrol aja. Pokoknya kita harus tambah ilmu. Kita ketemu dengan beliau-beliau seperti ini harus tambah ilmu. Yang namanya instansi itu pasti terbatas, entah dari penganggaran, operasional, dan juga terutama yang sangat terlihat oleh masyarakat itu adalah fasilitas. Jika anggaran itu kan kita harus melihat budgeting masuknya berapa, tidak semua orang bisa tahu. Tetapi kalau fasilitas, gedung, gamelan, wayang, bagaimana kita mengajarkan proses olahraga tetapi tetap berbudaya Jawa. Nah, pasti terbatas. Apakah Pak Kris Tiamintarja sebagai kepala sekolah di sini, di markas besar kita ini, sudah melakukan hal-hal yang dobrakan atau hal-hal real? Misalnya ketemu Ngarso Dalem, ketemu DPR, presentasi ke kementerian, karena ini konsep tidak main-main. Setahu saya seluruh sekolah di DIY itu punya kurikulum budaya, tetapi hanya kurikulum loh ya. Jadi itu di panduan mengajarnya ada. Tetapi kalau konsepnya Pak Kris kan betul-betul booming, semuanya kan harus dijalankan. Lah ini tidak mudah ini Pak Kris. Sudah belum kira-kira untuk kan mesti kita maju kan mesti duwe godo toh ya. Enggak mungkin wah kita hidup pokoknya kita hidup mati jalan terus ya kita mati beneran nanti. Hidupnya ini gimana? Sudah belum Pak Kris? Jadi kita tetap bagaimanapun juga kan harus melakukan rekayasa ya. Jadi bagaimana mengkombinasikan di anak-anak kita ini, karena kurikulum kita itu sebenarnya kan sudah cukup berat. Satu anak kan menguasai 13 sampai 16 pelajaran itu sebenarnya kan suatu berat. Jadi maka kita perlu melakukan rekayasa pelaksanaan kurikulum, di mana di sini kan budaya itu kan ada 2 tuh. Ada yang non kebendaan, itu yang kita sebut dengan soft skill ya. Nah, kemudian yang terkait dengan kebendaan itu kan sebagai hard skill. Jadi kan ada fasilitas fisik, kemudian ada perangkat pendukung non fisiknya. Nah, kita di tahapan awal ini tentu yang kita utamakan adalah soft skillnya, non kebendaan itu dulu. Misalnya, nah ini langkah yang pertama kita melakukan kerjasama dengan UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan pendidikan bahasa Jawa. Ada di sana ya. Ada di sana. Untuk universitas tingkatnya UNJ, SMA Negeri Yogyakarta. Iya, ini kita sudah melakukan kerjasama dengan UNJ itu untuk merangkai menyusun kurikulum. Di mana kita tadi kan merekayasa setiap hari Selasa. Itu anak-anak kita kelas 10 untuk mulai dari kelas 10 ini ada program TPAJ, Taman Pendidikan Aksara Jawa dan Budaya Jawa.
Apa itu Pak Kris? Isinya apa itu? Itu kurikulumnya kita mohonkan untuk dibantu disusun oleh UNJ tadi. Sebentar Pak Kris. TPAJ. TPAJB. TPAJB. Taman Pendidikan Aksara Jawa dan Budaya. Oh, dan budaya. Iya, karena kalau tidak sekedar baca tulisnya, tapi juga budayanya secara umum itu kita berikan. Kita sudah setiap hari Selasa itu dari jam 2 sampai setengah 4 kita sudah mengundang praktisi-praktisi budaya yang dikelola oleh UNJ. Itu kita beliau-beliau praktisi budayawan itu kemudian mengajar pada anak-anak, terutama terkait semua anak SMA Dwangaglik ke depannya wajib bisa memahami baca tulis aksara Jawa dan juga memahami melaksanakan budaya-budaya pelaksanaan di sana. Jadi di situ nanti di program TPAJ itu anak-anak latihan membaca menulis aksara Jawa. Kemudian juga bagaimana berperilaku berunggah-ungguh. Jadi nanti jadi nanti kita ajarkan praktek. Misalnya laden atau menyajikan minuman dengan nyinom itu dengan berjalan dodok ya bahasanya itu. Itu seperti apa? Itu nanti kita praktekkan. Kemudian bagaimana dia berbahasa di ujung akhir nanti bertugas untuk membuat kamus bahasa Jawa dengan bentuk konsepnya nanti seperti komik ya, semacam kamus bahasa Jawa. Ada gambarnya. Ada gambar karikatur. Jadi misalnya melaku, melampah, tindak, ada orang berjalan gitu. Jadi lebih asik ya karena ada gambarnya ya. Ada gambarnya sehingga ketika nanti kalau hanya sekedar menghafal kata kan rumit. Tapi kalau mangan, maem, dahar, ada orang sedang makan. Pak Kris, kamus itu ngomong-ngomong kamus itu. Siswa di sini berapa, Pak? Ini ada 252. Kelas 1 saja. Kelas 1 yang akan produksi itu. Nah, kemudian nanti kita bagi setiap satu kamus itu diproduksi oleh 6 anak. Jadi dia berkelompok. Jadi untuk kelas 10 itu menghasilkan berapa kamus? Berapa? 100 setiap kelas itu ada 6 kali 7, 42 kamus. 6 kali 7. Iya, 7 kelas. 7 kelas. Setiap kelas kan ada 6. Ada 6. Karena 36 dibagi 6 kan jadi 6. Oh, 6 kali 7. 42. 42 itu kamus. Iya ta? Anak-anak kan otomatis dengan membuat. Nah, itu nanti setiap minggu hari Selasa satu kelompok itu menyajikan apa istilahnya? Kata-kata yang dia temukan. Nanti dikurasi oleh UNJ tadi, tim UNJ tadi. Jadi dikurasi dulu. Setiap minggu menyetorkan kata-kata yang dia kumpulkan, koleksi kata-kata. Ini bisa seluruh dunia bisa pakai ini Pak, karena bahasa gambar, visual itu semua orang bisa paham. Orang Jepang tuh kalau lihat orang jalan, ini bisa dipakai dari karya SMA Negeri Dwangaglik, kita bisa mendunia from local to global. Dan kita pengennya itu nanti produk-produk, kan nanti setiap tahun kan berarti 42 karena kelas 10 terus. Betul. Nah, itu kita harapkan nanti kenapa kita tidak berbagi dengan sekolah-sekolah SD SMP itu kita bagi, setiap sekolah kita beri satu kamus. Itu fondasi budaya dari SD SMP itu. Dan perlu nanti justru masyarakat, Pak RT, Pak RW misalnya di kelurahan, itu bisa kita bagi di situ sehingga nanti masyarakat kita akan memberikan kontribusi positif kepada seluruh masyarakat dan juga dunia pendidikan dan masyarakat sekitar. Oke. Saya sekarang menangkap betul. Jadi yang dingendikake Pak Kris dari awal tadi. Ketika orang-orang yang sudah menyentuh salah satunya kamus itu ke Pak RT, Pak RW, terus suatu ketika mereka bekerja di daerah lain, orang akan selalu cepat, ahli nuklirnya ini mesti wong Jawa. Mesti wong Jogja ini. Auranya gitu loh, kita bukan muncul di SMA Negeri Dwangaglik. Itu kan berarti Yon Sewu secara anggaran kan tidak besar tapi berdampaknya luar biasa. Jadi kita tidak semata-mata fisiknya. Justru malah tadi yang non kebendaan soft skillnya itu yang justru kita utamakan.
Itu ke situ nanti kalau kita mau memulainya. Dan ini UN sudah merespon positif, sudah merancang kurikulumnya. Dan nanti ujungnya kita akan sebut dengan konsep di ujung dari itu namanya culture planner. Jadi kewirausahaan berbasis budaya. Misalnya Pak Kris. Nah, jadi bagaimana setelah kita memahami budaya, praktek dalam sehari-hari sebagai orang berbudaya itu ya harus sejahtera. Ya jangan sampai kalau kita udah berbudaya, nyun saya udah dalam tanda petik kok status ekonominya kurang itu kan menjadi tidak benar bagi anak-anak muda sekarang. Jadi di samping itu nanti ke depannya setelah saya nanti ketika siswa murid bertanya pada kita, Pak, kalau saya sudah berbudaya, bagaimana masa depan saya? Nah itu kan perlu kita berikan tambahan pemahaman setelah kamu seperti itu, yang bisa kamu create menjadi membangun kesejahteraanmu di masa depan itu. Nah, itu kan kita sedikit boleh toh ya? Gantian toh ya? Ya sampai juga narasumber juga bisa kok. Kita hostnya ini kita medeni gitu loh. Bener enggak? Saya pernah baca sedikit ilmu tentang spionase dunia. Ini kan spionase. Kita tahu Mozart, kita tahu ya semacam-macam super elit itu ya. Mereka itu punya rumus 3 untuk menaklukkan sebuah negara, teritori yang baru. Itu yang diserang itu ada 3. Yang paling mudah kelihatan itu sumber daya alamnya. Pokoknya kalau dirampas sumber daya alamnya, makannya dirampas, emasnya dirampas, semua dirampas, pasti bangsa itu akan hancur. Ini konsepnya kan ekonomi ya. Ekonomi betul. Itu orang mandi. Maka masuk ke level kedua. Itu dihancurkan sumber daya manusianya. Sudah dirampas semuanya, kok masih hidup ini. Diambil ininya kepandaiannya diambil, tidak boleh sekolah, terus dan sebagainya, kurikulum kacau gitu ya. Isi orang mandi, terakhir diambil identitas jati diri bangsanya. Ini paling mandinya. Karena kalau sudah tidak punya itu, ngelewang-lewang Saya punya tembang, liep netro, pace nongli, itu kita kayak kedep itu, tapi kita kayak ngeleang, nggak tahu kita mau mati itu juga nggak mau, hidup tuh ya segan orang ngopo-ngopo. Saya kesimpulan saya seperti ini, betul nggak Pak Kris? Saya membayangkan siswa-siswa SMA Negeri 2 Ngaglik itu nanti ketika selesai pelajaran sangat pandai mengejar nilai 100, karena saya lihat di spanduk depan itu yang masuk universitas negeri itu populasinya terus dikejar sampai hampir 100%, betul-betul luar biasa. Banyak ratusan siswa S kelas 3 yang masuk ke universitas negeri atau di kedinasan dan lain sebagainya. Saya membayangkan mereka sangat pandai di akademis, tapi begitu bel mereka serempak matur sembah nuwun. Ngaten nggih? Terus juga Pak Kris lewat depannya atau ada CS yang sudah lebih tua, customer cleaning service yang lebih tua gitu sedang menyapu, lalu siswanya nun sewu katanya gitu ya. Tapi pintar. Akademinya itu ya tujuannya ya. Ya secara fisik seperti itu, tapi tidak literally seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kan tidak harus sesuatu itu diungkap ngajeni gitu. Jadi kan tidak harus cara fisik harus begini. Betul, tapi justru sudah kelihatan auranya itu bahwa ini dengan berperilaku, dengan dia berjalannya, dengan dia cara mengekspresikan wajahnya, itu kelihatan bahwa dia sangat ngajeni. Itu kan justru akan jadi tidak harus kita juga dalam tanda petik juga harus secara fisik harus begitu juga tidak terlalu seperti itu. Yang justru kita munculkan itu auranya yang muncul itu bahwa dengan perilaku yang seperti ini, dengan kehadiran nampak seperti ini sudah sangat menghargai, itu nampak kelihatan ada di situ. Justru yang kita akan di situ itu. Dan kalau sudah memahami ini, tentu guru-guru juga tidak harus menegur, ayo bajunya dimasukkan, ayo belajar yang rajin, itu sudah nggak ada ya. Karena sudah dari dalam mereka sudah betul-betul muncul. Jadi kita akan munculkan itu kesadaran. Jadi bukan bayi indoktrinasi ya, doktrinasi bukan. Tapi justru akan kita munculkan tuh nilai-nilai kesadaran, dan kesadaran itu kalau istilahnya bisa bangun kalau itu muncul kebanggaan.
Oke. Jadi kalau orang merasa bangga, itu sudah muncul di situ. Nah, hari ini kan masih kesulitan kita mengulik kebanggaan tentang Yogyakartaan itu. Itu dia. Itu yang masih gitu loh. Iya. Jadi misalnya pakai baju seperti ini, kadang-kadang masih pakai sepatu dan sebagainya. Iya. Dengan tidak pakai slop, itu kan berarti belum muncul kebanggaan. Tapi kalau orang yang bangga kan ya ini komplit, saya menggunakan pakaian lengkap, saya gunakan sebagai identitas, ya ini kami gitu. Betul. Nah itu yang harus kita pressure hari ini, justru tugas utama kita hari ini itu di situ dulu sebelum nanti yang basicnya gitu loh, itu yang perlu itu. Pemirsa, kayaknya kita nggak bisa 30 menit atau bahkan kurang ya. Lain kali kita undang lagi Pak Kris sebagai narasumber, entah nanti hostnya siapa saja, karena kita ini markas besar, bisa bertemu dengan saya lagi atau bertemu dengan host yang lain. Tetapi saya mau bertanya satu kata, Pak Kris dijawab satu saja. Untuk melaksanakan ini, optimis goal atau tidak? Satu kata saja, optimis atau tidak? Manjada wajada. Artinya? Jika bersungguh-sungguh, jadilah. Optimis. Ya, tentunya semua harus bergerak. Saya dapat ilmu dari Pak Kris, Mas Prayaskoro, yang penting itu sambil astane Pak Kris itu begini. Loh, apa itu Pak Kris? Bergerak katanya. Movement. Kalau kita tidak ada pergerakan, kita kapan akan merasakan sukses atau gagal, kesuksesan dan tertunda? Tapi kita harus bergerak. Seperti pemain bola. Pemain bola itu yang ada di cadangan, dia tidak main, itu ya nggak akan sukses dan nggak akan berbuat kesalahan, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi turun ke lapangan, kita bergerak. Begitu ya Pak Kris. Terima kasih sekali sudah rawuh di sini. Ya amin. Semoga kita doakan sekali semuanya. lagi Yogyakarta semakin istimewa. Amin. Terima kasih. Para pecinta channel ini di markas besar Padmawidya Podcast, terima kasih sudah menyimak. Salam sehat semuanya, sehat selalu. Nggih, kengenjang.